Sekarang kita udah sampai kota Mandala. Lalu kemana kita cari Miko? Sekarang Miko di penjara. Jadi kita cari kantor polisinya. Miko pasti di sana. Lo bener juga. Sekarang kita cari kantor polisinya. Tunggu, di mana Reno sama Thomas? Tadi mereka bilang mau cari makan. Makan? Thomas, kita kan harus cari Miko. Kenapa lo ajak gua makan? Kita makan dulu, habis ini kita lanjut cari Miko. Tapi Tom, lo bawa duit kan? Makanya gua ngajak lo, nanti lo yang bayar dulu ya. Apa? Enak aja gue yang suruh bayar. Harusnya lo yang terakhir gua, kan lo yang ngajak gua. Sekali-kali lo bayarin gua. Sering gua bayarin lo. Enak aja, setiap makan juga lo nggak pernah bayar. Gua mulu yang bayar. Kalau lo nggak mau bayarin, terus ini gimana? Gua nggak ada duit. Bodoh amat, gua nggak peduli. Gimana kalau gini aja? Itu di meja sebelah kan ada papan catur tuh. Gimana kalau kita duel catur? Yang kalah, bayarin semua bakso yang kita makan. Gimana? Oke, tapi awas lo ya. Kalau kalah jangan kabur. Iya. Ya udah, ayo kita duel catur. Oke. Cepet jalan, gua nggak sabar lo bayarin makanan gua. Lo yang bakal bayar makanan gua pasti menang. Itu langkahnya salah. Kalau langkah kudanya ke situ, 3 langkah lagi pasti habis. Abang ngerti catur? Ya jelas ngerti dong. Gini-gini Mamang ini pernah juara catur Olimpiade. Wah, hebat banget. Olimpiade? Saya nggak percaya. Kalau kamu nggak percaya, lawan saya sekarang. Oke, tapi kalau saya menang, saya boleh makan gratis sepuasnya. Gimana? Oke, tapi kalau saya yang menang, kalian borong dan bayar semua bakso saya 1 gerobak. Hah? Thomas, jangan Thomas. Lo kalah nanti mampus kita. Kita borong semua dagangannya. Lo tenang aja, No. Gua punya aplikasi Duolingo. Duolingo? Duolingo kan bukannya belajar bahasa doang. Lo belum tahu. Sekarang ada catur juga. Di sini ada Om Oscar dari Duolingo. Ngajarin lo mikir strategi catur, bukan asal gerak aja. Serang dan makan. Oh, baru tahu gua. Menarik juga tuh. Tapi emangnya lo bisa jago dari ginian doang? Ya, kita nggak akan tahu kalau kita nggak coba kan? Oke, Tom. Gua percaya sama lo. Lo harus bantai Mamang Bakso itu. Oke. Kita mulai. Not a queen. Goodbye. No. Gua harus fokus. Gua harus lihat polanya. Saya akan jebak dia. Tom, lo aman kan? Lo diem dulu. Gua lagi fokus ini. Hahaha, sekarang kamu udah masuk jebakan saya. Seharusnya aku mengawasi yang satu itu. Sekarang gua tahu gua harus langkah kemana. Skakmat. Akhirnya saya yang menang. Wah, hebat lo Tom. Bisa kepikiran langkah ke situ. Gua bilang juga apa? Gua udah belajar di aplikasi Duolingo. Sekarang gua jadi jago main catur. Hebat juga kamu bisa kalahin saya. Jarang ada yang bisa keluar dari jebakan saya. Jadi gimana? Oke. Kalian berdua bisa makan gratis bakso saya sepuasnya. Wah, akhirnya makan bakso gratis. Makasih bang. Oh ya, yang tadi itu aplikasi apa? Oh ini namanya aplikasi Duolingo. Ini aplikasi gratis. Kalau mau coba, wajib banget klik link di deskripsi video ini. Belajarnya ringan, kayak main game aja. Ada streak, ranking, bikin otak kebiasa mikir jauh. Oh, tadi saya kalah gara-gara si Om Oscar botak ini dan burung hijau ini ya. Makanya buruan download. Herman, aku ingin tahu, sampai kapan masa tahanan Sena itu akan bebas? Untuk masa tahanan Sena hanya tersisa 1 tahun lagi. Setelah itu dia akan dibebaskan. Jadi tersisa 1 tahun.
Kalau begitu, aku perintahkan kau untuk buat laporan ke pusat. Laporan apa, pimpinan? Buat laporan ke pusat jika tahanan bernama Sena itu berbuat rusuh di lapas, supaya kantor pusat bisa menambah masa tahanan Sena. Pimpinan, bukankah sebelumnya juga ada tahanan lain yang berbuat rusuh, tapi kita tidak buat laporan ke pusat? Tahanan Sena belum waktunya untuk bebas. Dia satu-satunya tahanan yang berani melawanku. Aku akan buat dia di penjara seumur hidupnya. Baik, pimpinan. Ayah, Kara, maaf ayah, Kara baru pulang. kamu dari mana aja, Kara? Kenapa kamu baru pulang? Kara keluar cari Kasena. Lalu gimana? Apa kamu bertemu Sena? Maaf ayah, Kara belum menemukan Kasena. Jadi begitu. Sepertinya ayah tidak akan bertemu kakakmu lagi. Kakakmu sudah pergi entah kemana. Apa dia udah gak peduli lagi dengan kita berdua? Justru Kasena sangat peduli sama kita berdua, apalagi sama ayah. Dari mana kamu tahu jika Sena peduli sama ayah? Dia sudah lama pergi. Jika dia peduli sama ayah, harusnya kakakmu pulang. Mungkin ada sesuatu yang buat Kasena nggak bisa pulang. Sebenarnya apa yang buat dia nggak bisa pulang? Kalau memang dia punya masalah di luar sana, jangan jadikan masalahnya itu alasan untuk nggak bisa pulang. Dia laki-laki, harusnya dia bisa menyelesaikan masalah seberat apapun. Tapi semua butuh waktu untuk menyelesaikan masalahnya. Sudahlah, Kara. Ayah, sudah pasrahkan semuanya sama Tuhan. Mungkin ayah memang tidak bisa bertemu lagi dengan kakakmu. Kita berdoa saja, semoga secepatnya Kasena pulang dan bertemu dengan ayah. Ayah selalu berdoa jika memang ayah tidak bisa bertemu lagi dengan kakakmu. Tapi semoga kakakmu baik-baik aja dimanapun dia. Bertahanlah ayah, Kasena sudah janji, besok Kasena pasti pulang. Kara nggak tahu lagi, Kara capek dengan kondisi seperti ini. Semua ini gara-gara Kasena. Kalau aja Kasena nggak di penjara, mungkin hidup kita nggak susah seperti ini. Kara capek kok. Lo nggak makan? Lo lagi. Gua perhatikan lo selalu merenung sendirian. Kayaknya lo lagi ada masalah. Kalau gua boleh tahu, sebenarnya masalah apa yang buat lo begini? Sorry, kalau lo tanya itu, lo nggak akan mendapatkan jawabannya. Hah, lagi-lagi lo nggak mau cerita. Baiklah, kalau gitu biar gua yang cerita. Gua datang ke kota Mandala sebenarnya gua mencari adik gua. Kedua orang tua gua udah nggak ada. Selama ini gua hidup bersama seseorang yang rela memberikan separuh hidupnya buat gua. Dan semua itu gua baru tahu setelah gua dewasa. Gua terpaksa harus menerima kenyataan kalau gua ternyata yatim piatu. Dan seseorang itu bilang ternyata gua punya adik yang hilang di kota ini. Itulah kenapa sekarang gue datang ke kota ini untuk mencarinya. Gue berharap adik gue masih hidup, dan gue bisa menemukannya. Gue gak menyangka, ternyata hidupnya juga tidak jauh dari penderitaan seperti yang gue alami. Tapi dia masih semangat menjalani hidupnya. Sena, sekarang giliran lo ceritakan masalah lo. Miko. Baiklah, gue akan ceritakan masalah gue. Tapi gue gak mau orang lain tahu. Lo tenang aja, gue gak akan ceritakan ke siapapun. Sebenarnya gue lagi memikirkan cara untuk kabur dari sini. Kabur? Tunggu. Lo serius mau kabur? Gue serius. Tapi kenapa? Ayah gue lagi sakit keras. Sedangkan gue gak bisa menemaninya karena gue di penjara. Ayah lu sakit keras. Ya, walaupun ada adik gue yang merawatnya, tapi gue harus ada di sana. Karena gue merasa penderitaan yang mereka alami, itu karena kesalahan gue. Sampai saat ini ayah gue gak tahu kalau gue di penjara. Karena gue takut jika ayah tahu gue di penjara,
kondisinya akan semakin parah. Kemarin, adik gua datang ke sini dan bawa kabar kalau ayah merasa hidupnya nggak akan lama lagi. Dan di sisa hidupnya, ayah gua ingin sekali bertemu gua. Itulah kenapa gua memutuskan untuk kabur dari tempat ini. Jadi itu masalahnya. Sekarang gua mengerti alasan lo selalu menyendiri. Tapi kabur dari sini itu nggak mudah. Nyawa lo taruhannya. Gua akan tetap lakukan apapun resikonya. Meski nyawa gua taruhannya. Karena gua akan sangat menyesal seumur hidup gua jika gua nggak bisa bertemu ayah di sisa hidupnya. Lalu kapan rencana lo akan kabur? Besok. Gua udah janji sama adik gua. Gua akan pulang besok. Kalau gitu gua ikut. Lo ikut? Miko, gua ceritakan ini bukan berarti gua mau lo ikut gua kabur. Gua bisa bantu lo, percayalah. Hah, lo tahu kan resikonya? Ini sangat berbahaya. Lo bisa mati kalau lo ikut gua. Jadi lo meremehkan gua. Sorry Miko, gua nggak bisa bawa lo dalam masalah ini. Ini terlalu bahaya. Gua nggak mau lo justru merepotkan gua dan buat gua gagal keluar dari sini. Tunggu. Gua nggak suka diremehkan. Turunkan tangan lo dari pundak gua. Gua udah bilang, gua nggak suka diremehkan.